terutama tentang ibadah. Mari kita membaca Keluaran. Sekali lagi kita membaca Keluaran 34. Mari kita membaca ayat-ayatnya dari ayat yang keempat sampai ayat yang ke-10. Keluaran 34 ayat 4 sampai 10, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan. Lalu Musa memahat 2 loh batu, sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa, serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari kegelap dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan kesetiaannya, yang meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Segeralah Musa berlutut di tanah, lalu sujud menyembah, serta berkata, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami, ambillah kami menjadi milik-Mu. Firman-Nya, sungguh aku akan mengadakan suatu perjanjian di depan seluruh bangsa-Mu ini, akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami menikmati membaca firman-Mu, dan kami mohon Tuhan yang rela memberkati kami, sehingga pengertian yang benar dari firman-Mu mendapatkan tempat di hati yang Tuhan bimbing dan Tuhan bentuk di dalam kebenaran. Mohon Tuhan rela untuk memimpin kami, sama seperti Musa menginginkan Tuhan menyertai Israel. Demikian kami memohon Tuhan menyertai hidup kami. Beradalah di tengah-tengah gereja-Mu dan beradalah di tengah-tengah umat-Mu untuk berbicara kepada kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus, yang kami tahu sudah diberikan oleh karena Kristus dan kesetiaannya diterima oleh Bapa. Biarlah Roh Kudus ini menjadi pemimpin kami, menjadi pembimbing kami untuk mengenal Allah kami. Sehingga setiap kali kami dibukakan pada hal yang baru tentang siapa Allah kami menjadi makin takjub dan ingin ikut Tuhan dengan lebih setia. Mohon Tuhan berkati kami, berikanlah firman dan berikanlah anugerah, sehingga setiap kali kami mendapatkan kesempatan berjumpa dengan firman-Mu, kami menjadi orang yang senantiasa diperbarui. Kami tidak ingin datang dan pulang dari kebaktian ini di dalam keadaan yang sama. Kami ingin pulang dengan pembentukan yang Tuhan izinkan kami nikmati. Berkati hamba-Mu yang sederhana dan hina ini, biar melalui dia Tuhan rela menjadi pengajar kami yang dengan penuh kasih setia dan kebenaran menyatakan diri kepada kami. Terima kasih untuk berkat kami dapat beribadah kepadamu. Terima kasih untuk puji-pujian yang dapat kami naikkan atau yang kami dengar. Dan terima kasih untuk doa-doa yang kami tahu akan terjawab, sebab Tuhan mengasihani kami. Pimpinlah kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara sekalian, salah satu tema penting dari reformasi sebenarnya bukan mengenai pembenaran oleh iman di dalam bentuk status yang seringkali kita ketahui. Siapa kamu? Saya orang yang sudah dibenarkan oleh iman. Tapi pembenaran oleh iman ini adalah kesimpulan logis, kalau Luther katakan. Kesimpulan yang wajar dari teologi salib. Kalau kita mengerti salib, maka kita juga mengerti bahwa pembenaran yang kita dapatkan itu dari Tuhan. Saya tidak kejar menjadi benar. Saya tidak kejar status yang Tuhan mau berikan. Tapi status itu diberikan dengan sempurna dan dengan penuh oleh karena salib. Nah, jadi tidak ada pembenaran karena iman jika tidak ada teologi salib. Itu sebabnya Martin Luther memberikan peringatan. Jika engkau menolak tema pembenaran oleh iman, maka engkau sedang menolak teologi salib. Jika engkau menerima pembenaran oleh iman, maka engkau mengakui ketidakberdayaanmu dan engkau menggantungkan seluruh dirimu kepada anugerah Tuhan yang digenapi lewat salib.
Nah, jadi bagi Luther tidak ada pembenaran oleh iman jika itu dibahas terpisah dari salib. Nah, maka ketika dia menjadi kontroversi besar di tahun 1517 akhir dan di tahun 1518 awal, orang-orang di Roma memberikan surat kepada dia. Ini surat yang ditulis setelah para pemimpin berkumpul, lalu mereka bertanya krisis sebesar apa yang sudah disebabkan oleh Luther. Mereka tidak tanya ajaran apa yang Luther tentang dari tradisi Katolik pada waktu itu. Mereka tidak tanya hal apa sih yang diperdebatkan, hal apa yang jadi isu. Mereka tidak tanya itu. Yang mereka tanya adalah apa dampak yang disebabkan oleh Luther. Dan ketika dampaknya adalah pemasukan untuk pembangunan gereja berkurang, karena penjualan indulgensia drop jauh sekali sejak Martin Luther memberikan pengajaran dan menyebarkan 95 tesis. Nah, setelah tahu, oh, pendapatan drop, kami sulit membangun, memugar gereja Saint Peter, gereja Basilika Saint Peter. Kalau begini caranya, yang dikerjakan oleh Luther akan membatalkan rencana kita membesarkan gereja ini. Dan ini adalah hal yang sangat bahaya. Karena waktu itu kekristenan sedang bersaing dengan Islam. Islam sudah menaklukkan seluruh Turki. Dan mereka memugar kembali gereja yang ada di Konstantinopel. Mereka juga membangun masjid yang menjadi saingan dari kekristenan. Islam sudah mendeklarasikan diri sebagai agama yang paling cepat menyebar sepanjang sejarah. Di dalam berapa ratus tahun mereka sudah menaklukkan 3 kerajaan besar. Mereka sempat menaklukkan daerah selatan Spanyol. Mereka sudah menaklukkan Persia. Dan mereka sudah menaklukkan Romawi Timur. Ini merupakan gerakan yang menakutkan. Maka ada pendapat di dalam pimpinan Kristen, kalau gereja di Vatikan tidak jadi, kalau Katolisisme tidak jadi kuat, kalau keuangan tidak ditambah dan menjadi pemasukan untuk kas gereja, jangan-jangan Eropa akan ditaklukkan oleh Islam. Saudara, kalau tahu tanggapan Luther, ini berapa tahun setelah reformasi ya, berapa belas tahun setelah reformasi, Luther dikritik, kamu memperlemah kekristenan. Eropa sedang berhadapan dengan Turki. Kemungkinan kita akan diserang dan kemungkinan kita akan diubah jadi Islam. Sekarang kamu pecahkan gereja. Kamu bikin gereja jadi tidak kuat. Kamu bikin gereja jadi ada 2 kubu. Jangan-jangan Islam akan datang dan menaklukkan kita. Saudara tahu jawaban Luther? Jawaban Luther adalah saya merasa seperti Yeremia katanya. Saudara tahu yang dikatakan Yeremia? Waktu orang-orang mengatakan Babel sudah mau datang, bahaya, kita harus kuat. Yeremia malah mengatakan biar Babel datang dan kamu semua akan dibuang ke pembuangan. Maka Martin Luther mengatakan biar Islam datang dan kamu semua dibawa ke pembuangan. Toh kamu sekarang pun sudah berada dalam pembuangan. Nah, ini yang menjadi inspirasi untuk dia menulis buku Pembuangan ke Babel. Ini merupakan bagian dari 3 karya pendek Luther yang sangat penting. Three theses. Ini kalau saudara ada waktu, ya cari waktu lah ya, ini buku nggak terlalu tebal. Coba baca karya ini. Ini 3 karya yang sangat-sangat menarik. Karena Luther itu adalah penulis yang pintar memprovokasi orang. Jadi kalau saudara baca, saudara akan senyum-senyum sendiri. Wah, kalau saya jadi paus baca ini pasti emosi. Nah, dia mengatakan, toh gereja sudah ada dalam pembuangan. Nggak peduli yang membuang kita itu Islam atau kepausan. Bayangkan ngomong kayak gini. Nah, maka bagi Luther tidak terlalu masalah jika ternyata kita digoncang dan dihancurkan oleh kerajaan lain. Karena sekarang pun kita sudah hancur. Jika ajaran yang benar nggak ada. Jika kamu tidak kenal Tuhanmu, kamu bukan gereja. Jika kamu tidak mengerti apa yang Tuhan kerjakan untuk keselamatanmu, kamu bukan gereja. Jadi kenapa membela yang bukan gereja dari serangan yang bukan gereja? Lebih baik kita perbaiki gereja dengan harapan bahkan di tengah-tengah serangan orang Islam pun Tuhan tetap memelihara iman kita. Dan di tengah penganiayaan yang disebabkan oleh mereka, kita bertahan sampai pada akhirnya. Sehingga kita menjadi umat yang terus setia kepada Tuhan. Nah, saya pikir pendapat dia pendapat yang sangat-sangat membakar banyak hati orang. Tapi yang dia katakan itu benar. Kenapa gereja memegahkan diri tapi kosong di dalam pengajaran? Kenapa gereja memperbesar diri tapi tidak ada iman yang sejati di dalamnya? Nah, itu sebabnya pengertian yang dibagikan oleh Luther terutama untuk memberikan teologi yang berpusat pada salib. Ini menjadi tradisi yang sangat penting dan diwariskan juga ke dalam tradisi reformasi. Banyak orang-orang di dalam pemikiran dari tradisi reform juga sangat dipengaruhi oleh Luther. Salah satunya adalah Moltmann, seorang yang banyak dipengaruhi oleh tradisi reform, tapi lebih suka untuk melihat pemikiran dari teologi salib sebagai tema utama dari teologi dia. Nah, itu sebabnya kita akan lihat apa kaitan teologi salib dengan kitab Keluaran pasal 34. Nah, salah satu kaitan yang paling erat
adalah kutipan Martin Luther di dalam Heidelberg Disputation. Kutipan dari Keluaran 34. Yaitu Tuhan menunjukkan dirinya kepada Musa di dalam bagian belakangnya saja. Tuhan tidak tunjukkan wajah, tapi Tuhan tunjukkan bagian belakang. Maka Luther mengatakan teolog yang sejati tidak mencari untuk mengenal Tuhan lewat melihat memandang wajah dia, tapi teolog yang sejati akan mencari untuk mengenal Tuhan melalui sisi belakang dari Tuhan. Dia tidak melihat Tuhan dengan mengharapkan memandang wajah mulianya, tapi dia berani melihat Tuhan di dalam kondisi kosong, kondisi gelap, dan kondisi penderitaan. Inilah kondisi salib. Nah, kemarin kita menampilkan Saint John Passion, lalu ada yang tanya, ini mau ditampilkan di Paskah atau tidak? Lalu kita tadinya rencanakan untuk acara Paskah, tapi ternyata KUR belum siap. Ya, sampai kapanpun sebenarnya nggak akan siap kalau nggak didesak. Akhirnya kami ubah ke bulan Oktober dengan harapan masih ada momen yang penting, yaitu kaitan dengan reformasi. Kenapa kisah Passion, penyaliban Kristus, penderitaan Kristus, kenapa tidak langsung dikaitkan ke Paskah? Ya karena nggak keburu waktunya. Lalu kenapa dikaitkan di bulan Oktober? Karena ada kaitan ke reformasi. Sebab Luther menekankan, jika kamu coba cari untuk mengenal Tuhan lewat mencari kemuliaan Dia, kamu tidak akan bertemu dengan Tuhan yang utuh. Sebab kamu harus mau juga berjumpa dengan Dia di dalam bagian belakangnya. Nah saudara, banyak orang mencari Tuhan lewat mencari kemuliaannya, mengidentikan keadaan rohani dengan kesuksesan rohani. Saudara, keadaan rohani tidak sama dengan kesuksesan rohani. Keadaan rohani adalah sesuatu yang sangat-sangat rumit dan sulit dipahami jika kita tidak mengerti teologi salib. Banyak orang menjadi Kristen, lalu ditanya, apa yang kamu nikmati dari menjadi Kristen? Lalu jawaban yang diberikan kebanyakan berkaca kepada kemuliaan. Saya senang menjadi orang Kristen, karena menjadi Kristen berarti kita lebih hebat, lebih pintar, dan lebih bijak dari banyak orang lain. Tidak ada agama yang berhasil mengubah kebudayaan menjadi sangat baik lebih daripada kekristenan. Maka kita sangat bangga menjadi orang Kristen. Tapi Luther mengingatkan, ini cuma satu sisi dari mengenal Tuhan. Ada sisi lain yang kamu tidak boleh lupa. Ada bagian belakang Tuhan yang Tuhan izinkan dilihat oleh Musa. Tuhan tidak izinkan Musa melihat wajahnya. Nah saudara, nanti kita akan lihat apa yang sebenarnya Luther sedang tekankan di dalam membandingkan wajah dan bagian belakang. Karena apa yang dia simpulkan sangat-sangat mengagetkan. Mungkin saudara sudah punya dugaan Luther akan mengatakan apa, tetapi dia justru membalikkan pengertian yang kita duga dia akan katakan menjadi satu tema yang sangat menggugah kita. Nah maka kita coba lihat apa yang dicatat di dalam kitab Keluaran, dan kita coba kaitkan dengan apa yang diperjuangkan oleh Martin Luther. Nah saudara sekalian, setelah orang Israel dibawa keluar dari Mesir, Tuhan tidak mau mereka langsung ke tanah Kanaan. Tuhan menginginkan mereka ada di Gunung Sinai. Karena inti dari Israel menjadi umat adalah mereka menjadi umat yang menyembah Allah. Jadi Tuhan tidak berdusta ketika mengatakan kepada Musa, bilang kepada Firaun, biarkan umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di sebuah gunung. Ini bukan dusta. Kadang-kadang kita berpikir atau orang bisa berpikir, oh ini cara Tuhan untuk melepaskan Israel. Nanti Musa datang ke Firaun, Firaun, let God's people go. Lepaskan umat Tuhan. Firaun tanya, untuk apa? Untuk pergi ke Kanaan selamanya, kami mau jadi bangsa baru di sana. Mana dikasih? Jadi daripada nggak dikasih, mendingan kamu sedikit berpolitik ngomongnya. Gitu ya. Mau kemana? Oh kami mau beribadah di Gunung Sinai. Tapi jangan bilang setelah Gunung Sinai kemana. Oh pokoknya kami mau pergi dari Mesir, kami mau kumpul di sebuah gunung untuk beribadah kepada Tuhan. Oh berapa lama? Nanti waktunya belum dikasih tahu. Sebenarnya waktunya sudah tahu selama-lamanya, tapi oke lah, jangan dikasih tahu dulu. Jadi kami pun belum tahu berapa lama kami akan ibadah di situ. Tapi tolong izinkan. Tidak, Tuhan tidak bermain politik di dalam berita, tapi Tuhan mau menekankan satu fakta penting. Alasan Israel keluar dari Mesir adalah mereka tidak bisa lagi berbagian dengan worshipnya Mesir. Mereka tidak bisa berbagian dengan dewa-dewa Mesir. Saudara, Tuhan tidak menekankan hanya perbudakan. Meskipun ini tema yang Tuhan address. Kita tidak boleh tidak seimbang di dalam membaca kitab suci. Kadang-kadang orang menekankan tema rohani, melupakan aspek sosial. Kadang-kadang orang menekankan aspek sosial, melupakan aspek rohani. Ketika Tuhan lihat Israel di dalam bagian awal kitab Keluaran, Tuhan mau bebaskan mereka. Karena Tuhan mendengar ratapan mereka.
Mereka memanjatkan ratapan, Tuhan kami menderita, kami sengsara, kami hidup di dalam keadaan sulit, kami dianiaya oleh para pemimpin, oleh orang-orang yang ada di Mesir. Kami menjadi warga paling rendah di sini. Kami menjadi orang yang tidak punya hak hidup, dan kami menjadi orang yang diperlakukan seenaknya. Kami tidak mau seperti ini terus. Tuhan mendengar dan tergeraklah Tuhan oleh belas kasihan. Tapi apakah hanya aspek sosial? Yaitu ada ketidakadilan, ada keadaan opresif yang membuat Tuhan mau membebaskan mereka? Tidak. Karena Tuhan juga mengetahui sengsara Israel bukan hanya karena mereka ditekan. Sengsara Israel bukan karena mereka mendapatkan ketidakadilan saja. Tapi sengsara Israel adalah karena mereka tidak bisa menyembah Tuhan. Maka Tuhan berencana membebaskan mereka dengan total. Aku bebaskan engkau dari perbudakan, dan aku bebaskan engkau dari ibadah yang salah. Nah, jadi saudara sekalian, Tuhan mau orang Israel mendapatkan berkat yang limpah. Dan tidak ada berkat lebih besar dari menyembah Tuhan. Maka biarlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab beribadah kepada dewa-dewamu, hai Firaun, adalah peribadatan yang menghancurkan manusia. Saudara, gereja dapat anugerah. Kita semua dibebaskan dari dosa, dan kita boleh datang untuk beribadah dan menyembah Tuhan. Tapi banyak gereja memilih untuk kembali ke dunia. Wah, kami rindu semua makanan yang ada, semangka, bawang, prei, dan apalagi yang dicatat di situ. Saya kadang-kadang heran kenapa yang dipilih makanan vegetarian ya. Kami rindu makanan di Mesir. Kami rindu kembali ke Mesir. Oh enggak, ada daging juga. Kuali yang penuh dengan daging. Jadi seimbang menunya. Kami rindu kembali ke Mesir. Kami mau jadi orang yang ada di Mesir, biarpun cuma budak. Karena ternyata mengikut Tuhan juga seperti budak. Kami tetap miskin, kami tetap sengsara, kami tidak mendapatkan faedah. Kami mau kembali ke Mesir. Nah, mereka ingin kembali ke Mesir. Mereka tidak menikmati beribadah kepada Tuhan. Nah, banyak gereja seperti ini. Ketika gereja tidak lagi berapi-api untuk memberitakan firman, tidak lagi menikmati bagaimana menyembah Tuhan, gereja mulai kosong, ditinggalkan oleh orang-orang, ditinggalkan oleh banyak orang yang rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Lalu apa yang diputuskan oleh gereja? Wah, jemaatku pada pergi. Kenapa pergi? Mungkin musik kita mesti dirubah. Mungkin kita mesti ubah gaya ibadah. Mungkin bikin remang-remang sedikit. Karena anak muda pergi kan, perginya kemana? Mereka pergi ke nightclub, mereka pergi ke konser. Mari kita bikin gereja mirip tempat konser pop, mirip tempat nightclub, supaya mereka balik ke sini. Ini adalah analisa gereja yang sangat fatal. Karena orang tidak meninggalkan gereja karena mereka tertarik nightclub. Tidak. Orang meninggalkan gereja karena Tuhan tidak ditemui di situ. Lalu Tuhan tidak ditemui, gereja membuat Tuhan makin sulit ditemui. Dengan membuat ibadah gereja mirip dengan semua pesta musik yang ada di dunia. Nah, ini membuat orang makin jauh dari Tuhan. Tuhan tidak ingin manusia menyembah berhala. Nanti di dalam kebaktian kedua saya tekankan apa yang Calvin pikirkan tentang tema reformasi, terutama dalam kaitan dengan Keluaran 34. Nah, maka saudara sekalian, satu hal yang penting adalah mereka mesti keluar dari Mesir dan mereka beribadah kepada Tuhan. Dan saudara tahu apa yang terjadi ya, tarikan dari berhala begitu kuat. Sehingga di tanah Sinai di bawah kaki gunung itu, orang Israel pun menyembah berhala. Mereka membentuk lembu emas dan mereka sujud, lalu mereka bikin pesta pora yang mempermalukan nama Tuhan. Setelah itu Tuhan murka, Tuhan mengatakan biarkan aku akan turun dan memusnahkan mereka semua. Nah, Musa masih pasang badan, Tuhan kasihanilah umatmu. Jika engkau membinasakan mereka, bukankah nanti orang akan mengatakan, lihat, ada Allah yang mengeluarkan Israel hanya untuk membantai mereka di gunung Sinai. Janganlah lakukan itu. Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu. Maka Tuhan mengatakan, aku akan berbalik dari murkaku. Lalu Musa sendiri turun. Begitu dia sudah turun, dia lihat kelakuan Israel, dia kaget. Dia begitu marah sehingga dia balik ke atas. Setelah menghakimi orang Israel, dia kembali ke Tuhan dan mengatakan, Tuhan, memang selayaknya engkau marah. Karena Israel sudah seperti binatang yang lepas kendali. Mereka bertindak begitu liar. Sekarang saya tahu kenapa engkau marah. Dan Musa berusaha melunakkan hati Tuhan lebih lagi. Tadinya dia cuma mengatakan, berbaliklah dari murkamu. Sekarang Musa mengatakan, Tuhan, jangan tinggalkan kami, jangan buang kami. Tetaplah menyertai kami. Dan setelah Tuhan mengabulkan permintaan Musa, Musa minta, izinkan aku memandang kemuliaan-Mu. Tuhan mau dirinya dilihat oleh Musa. Tuhan mengatakan, engkau
hanya akan melihat bagian belakangku. Nah maka Tuhan pun menyatakan diri dan Tuhan menyatakan namanya. Tuhan mengatakan bahwa Dia adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan dan penuh dengan kebenaran. Dia adalah Allah yang penuh kebenaran dan penuh dengan cinta kasih. Ini merupakan sifat yang Tuhan miliki supaya manusia yang jadi milik Dia menikmati Dia. Ini sesuatu yang kadang kita tidak pikir. Jika Tuhan adalah Tuhan yang penuh belas kasihan, tapi Dia tidak mempertahankan kebenaran dan keadilannya, maka kita sulit untuk menikmati Tuhan. Sebab Tuhan tidak akan jadi pelindung kita. Tuhan tidak akan jadi pembela orang-orang yang benar. Karena jika Dia menjadi pembela bagi orang benar, Dia harus menjadi hakim bagi orang yang tidak benar. Jika Dia menjadi Allah yang berbelas kasihan kepada orang yang rendah, maka Dia harus menjadi Allah yang menghakimi dengan keras orang-orang tinggi yang menindas orang-orang rendah. Nah inilah pengertian yang perlu kita dapat dari nama Tuhan yang Tuhan perkenalkan kepada Musa. Maka Tuhan menyatakan diri kepada Musa dan Dia mengatakan, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setianya dan kebenarannya. Dia meneguhkan kasih kepada beribu-ribu orang. Ini satu aspek. Tuhan sudah berbelas kasihan kepada begitu banyak orang. Siapakah orang yang dapat belas kasihan Tuhan? Saudara kalau lihat berita Alkitab, beritanya konsisten. Setiap orang dalam kesesakan berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengar. Saudara bisa membaca di dalam Mazmur, saudara bisa membaca di dalam ratapan, saudara bisa membaca di dalam banyak doa-doa orang yang tertindas. Mereka tahu siapa Allah mereka. Mereka berani datang ke Tuhan. Mereka tahu Allah adalah hakim yang adil. Saudara, salah satu alasan kenapa Tuhan katakan ampunilah, karena Tuhan mau kita mengenal Dia sebagai pembalas yang adil. Jika saudara diperlakukan tidak adil, kenapa tidak cari main hakim sendiri? Kenapa tidak boleh pakai kekuatan sendiri menghantam orang lain? Karena kita mau belajar mengenal Tuhan yang bertindak. Kalau saya ditekan orang, saya diperlakukan tidak adil, saya dihancurkan oleh orang-orang jahat, maka saya mau menyerahkan ke Tuhan. Aku percaya Engkau adalah Allah yang adil, yang akan membalas kelakuan orang jahat karena keadilanmu. Dan Tuhan akan bertindak. Tapi kalau Tuhan hanya Allah yang berbelas kasihan, saudara berdoa seperti itu, nanti Tuhan mengatakan, saya enggak mau membalas perlakuan orang jahat karena aku berbelas kasihan. Enggak, Tuhan memilih kepada siapa Dia berbelas kasihan. Tapi Tuhan berhak untuk mengatakan, saya tidak akan memberi belas kasihan kepada kelompok ini. Karena mereka terlalu jahat, mereka kejam, mereka menindas, mereka brutal, saya akan menghancurkan mereka. Saudara, saat-saat seperti perang yang terjadi antara Israel dan Hamas bikin kita merenungkan kembali tentang apa itu menjadi manusia. Menjadi manusia berarti memerlukan tempat untuk tinggal. Perlu tempat untuk tinggal berarti merisikokan diri diserang orang lain yang juga perlu tempat tinggal yang sama. Lalu bagaimana harus tinggal? Harus ada perjanjian, harus ada kesepakatan, harus ada keadilan di dalam menempati tanah. Nah ini semua sudah diatur di dalam kitab Taurat. Tuhan yang memberi tanah kepadamu dan kamu harus perlakukan tanah orang sebagai tanah yang dihargai kepemilikannya. Nah ini semua diatur dengan bijak di dalam firman Tuhan. Maka orang harus bisa hidup dengan menyadari Tuhan memberi tempat bagi saya untuk tinggal. Tapi jangan lupa Tuhan juga memberi tempat bagi orang lain untuk tinggal. Dan jika ada orang lain yang tinggal di tempat yang sama dengan saya dan orang itu mengalami kesulitan, tidak bisa makan, saya harus merelakan hasil panen bagian pinggir dari kebun menjadi milik mereka. Saya harus merelakan ketika panen yang jatuh ke tanah jadi milik mereka. Jadi saudara, ada kesadaran saya tidak hidup untuk menikmati hidup sendiri. Saya hidup untuk membangun tempat di mana saya akan jadi berkat bagi yang lain juga. Ada di abad 20 awal dan pertengahan, ada teori filosofi tentang manusia yang sangat penting dan populer, dipopulerkan oleh Martin Heidegger. Ketika ditanya, apa itu manusia? Heidegger mengatakan, manusia adalah makhluk yang menggunakan alat. Manusia adalah tool using creature. Manusia lihat apapun, instingnya adalah dia sebagai tool using creature. Akan melihat benda apapun sebagai tools. Nah kalau saudara masuk tempat ini, saudara akan ada lihat besi-besi, saudara langsung berpikir, itu besi untuk apa ya? Langsung memikirkan guna. Kita memikirkan alat. Lihat apapun, lihat alat. Saudara lihat keluar ada bulatan, seperti misalnya jalan-jalan di Braga gitu ya, ada atau di alun-alun.
Ada bulatan-bulatan yang kita nggak tahu apa kan. Saya sih nggak tahu apa, mungkin saudara lebih tahu apa itu. Saya udah lupa itu apa. Lalu saudara lewat, saudara langsung berpikir, itu gunanya apa ya? Langsung ada pikir guna. Jarang dari kita yang berpikir bahwa segala sesuatu ada untuk tema estetis belaka. Misalnya saudara datang sini lihat ada kabel-kabel, oh seni yang bagus gitu ya. Itu karya seni yang agung. Enggak kan? Saudara mengatakan untuk apa itu ya? Karena insting kita pertama-tama adalah tool using, menggunakan alat. Ini apa? Saya gunakan untuk apa? Kenapa kita punya keinginan menggunakan alat? Nah, sebelum Heidegger mempopulerkan pikiran dia, banyak orang berpikir bahwa manusia menggunakan alat karena manusia adalah makhluk yang mau merubah lingkungannya. Manusia senantiasa mengubah lingkungannya. Saudara ada di mana, saudara otomatis akan mengubah lingkungan saudara. Hal paling simple, saudara dapat tempat kos baru bagi yang mahasiswa. Langsung mau diubah kan? Ya kalau bisa diubah, diubah. Kalau yang nggak bisa diubah, apa boleh buat, nggak boleh diubah. Waktu anak saya baru pindah ke Sunter, dia ada kamar di mana dia bisa tempati. Hal pertama yang dia lakukan adalah rearrange the wall, gitu ya. Temboknya mendadak penuh dengan segala lukisan, gambar, foto-foto. Begitu kami pindah, dia habiskan cukup lama di dalam sampai dimarahin sama mamanya. Ini jangan dibocorkan ya kalau saya membocorkan rahasia keluarga. Kenapa dimarahin? Karena kita semua sibuk angkat-angkat barang, dia sibuk merias kamar. Akhirnya dia diperbudak juga, sama seperti kami diperbudak untuk angkat-angkat barang. Nah setelah itu saya lihat kamarnya, wah sudah penuh dengan foto, gambar, lukisan, apapun itu. Kita suka mengubah lingkungan kita. Kita ada di mana kita mengubah. Nah ini yang dipercaya oleh banyak orang sebelum Heidegger. Tapi Heidegger mengeluarkan teori yang mengagetkan. Heidegger mengatakan manusia menggunakan alat karena manusia harus berubah. Manusia dalam proses berubah dan alat mengubah dia. Wah ini pertama kali ya orang disadarkan bahwa alat mengubah manusia. Nah ini seperti satu prophetic words. Ada yang mengatakan Heidegger adalah nabi teknologi, gitu ya. Bukan nabi dalam pengertian asli tentunya. Tapi yang dimaksudkan adalah dia seperti meramal bahwa teknologi akan mengubah manusia dan ini fakta. Saudara, ketika kita mempunyai teknologi yang namanya tulisan, maka memori otak kita berkurang kemampuannya. Begitu kita mempunyai teknologi yang namanya phone book di HP, mendadak tidak satu pun nomor kita hafal, gitu kan. Saya pernah tanya nomor satu orang, dia bilang, sorry saya nggak bisa kasih tahu. Kenapa? Baterainya mati. Loh kamu nggak hafal nomormu? Ya enggak lah, siapa yang hafal nomor saat ini katanya. Kenapa kita tidak menghafal nomor? Karena ada phone book. Akhirnya bagian memori dari otak kita merasa kami dianggurkan. Apa gunanya kami hidup? Gitu ya. Akhirnya mereka mulai mematikan diri. Maka saudara mulai kesulitan menghafal. Disuruh menghafal sulit. Saudara punya tangan pun sudah mulai berubah kan. Kita tidak lagi punya kelincahan di wrist kita. Kita punyanya kelincahan digital gitu ya, apapun ketik. Saya kalau lihat mahasiswa saya kalau suruh nulis tulisan mereka jeleknya bukan main. Sudah tulis jelek saya lihat, kok jelek banget? Dia bilang, Pak siapa sih yang masih nulis sekarang? Saya katakan orang pintar masih menulis. Nah saudara, teknologi mengubah kita. Teknologi membuat kita jadi orang yang beda. Nah maka bagi Heidegger, manusia menggunakan tools karena mereka sedang berprogres untuk berubah. Wah saudara, membandingkan teori-teori di dalam filosofi, kalau kita tidak baik-baik pikirkan, kita nggak sadar berapa pentingnya pikiran mereka. Kita cuma tahu dua, sesat atau enggak gitu kan. Oh ini sesat, bukan Alkitab, ini bukan Paulus. Heidegger kan bukan orang Kristen kan. Sebenarnya dia ya Katolik tapi nggak jelas. Habis itu sudah Katolik nggak jelas, dia tanda tangani persetujuan dengan Nazi. Ini bikin nama dia buruk bukan main. Apalagi gurunya dia namanya Husserl. Husserl itu cinta sekali sama Heidegger karena murid ini, Heidegger ini pintar bukan main. Lalu mendadak rumah Husserl diketok oleh tentara Nazi. Kamu adalah orang Yahudi. Nah Husserl itu orang Yahudi tapi sudah masuk Kristen. Dia mengatakan, iya saya orang Yahudi. Kamu diberikan peringatan, tidak boleh mengajar lagi, kamu dipecat. Wah Husserl kaget, siapa beritahu kalau saya Yahudi? Kami tidak boleh beritahu sumber kami. Akhirnya Husserl cari tahu, ketemu, yang bocorkan itu Heidegger. Maka Husserl marah sekali sama Heidegger. Dan tiap kali Husserl baca kitab suci, begitu dia baca bagian, ampunilah musuhmu. Dia akan berdoa ke Tuhan, Tuhan aku mengampuni seluruh musuhku, kecuali Heidegger. Gitu. Dia mengatakan begitu. Nah saudara, meskipun Heidegger punya sisi buruk dalam hidup, tapi dia menyumbangkan teori yang penting. Maka mari kita belajar untuk lihat teorinya. Kalau teorinya bagus kita pakai untuk pikir. Kenapa teknologi penting? Karena teknologi mengubah manusia, bukan manusia mengubah di luar. Kita memang bisa mengubah hal-hal di luar. Tapi waktu kita reshaping our surroundings,
Ketika kita membentuk ulang sekeliling kita, kita pun sedang terbentuk ke dalam. Kita nggak bisa membiarkan diri kita berada di dalam kondisi netral terus. Kita akan diubah. Kita diubah oleh keliling kita diubah oleh hal-hal yang ada di luar kita diubah oleh banyak hal. Nah maka waktu saya menggunakan alat untuk mengubah keliling saya, alat itu mengubah saya, dan keliling yang sudah diubah juga mengubah saya. Saudara kalau ada di tempat yang ramah untuk pejalan kaki, saudara inginnya jalan terus. Tapi kalau saudara ada di tempat-tempat seperti kota-kota di negara yang namanya Republik Indonesia, terpaksa harus dibilangnya, saudara yang suka jalan kaki pun tiba-tiba mengurung diri dari jalan kaki. Ada satu orang yang datang ke Bandung ya, dia orang Bandung tapi sudah tinggal di luar. Kemudian dia mengatakan, seminggu pertama saya di Bandung, kemana-mana saya jalan. Setelah itu saya merasa nafas saya makin sesak, dan saya merasa risiko berjalan terlalu besar. 3 kali hampir ditabrak motor, 2 kali berantem sama supir mobil gitu ya. Saya pikir saya nggak harusnya terus jalan kemana-mana. Lebih baik saya jalan untuk olahraga, tapi kemana-mana saya tidak lagi jalan. Nah karena suasana, situasi bikin kita enggan berjalan. Bayangkan saudara mau berjalan di trotoar, di depan trotoar ada pohon beringin besar. Gimana? Saya harus manjat pohon, saya bukan monyet. Mana bisa saya terus jalan? Lalu saya terus jalan, tiba-tiba trotoarnya habis karena ada rumah yang temboknya tiba-tiba sampai ke pinggir aspal. Ini dapat izin dari mana kita nggak tahu. Apakah saya harus menerobos masuk rumah itu untuk terus jalan? Enggak, saya mesti pinjam aspal. Lalu kemudian balik lagi ke trotoar yang entah ada di mana. Kita beriman suatu saat trotoar akan datang lagi. Tapi begitu saya jalan di aspal, apa saya nggak merisikokan diri ditabrak truk? Nah ini sesuatu yang merubah kita. Akhirnya kita menjadi orang yang malas berjalan. Nah saudara di Singapura, pemerintah Singapura memberikan uang secara konsisten kalau saudara di dalam waktu tertentu sudah melangkah berapa puluh ribu langkah. Jadi kalau saudara sudah melangkah nanti dikasih uang. Nah saya dengar ini lalu saya bilang, oh kalau gitu taruh aja smartwatchmu di alat yang geraknya seperti tangan. Lalu dia bilang, kami tidak seperti orang Indonesia katanya. Dengan cara trik untuk cari jalan pintas, minta uang dari pemerintah. Enggak, kami jujur mau jalan. Memang enggak ada yang menipu, rasanya enggak ya. Karena jalan itu menyenangkan, kemana-mana bisa jalan meskipun panas, dia bilang. Nah maka saudara, lingkungan mengubah kita. Di sini saudara jadi orang yang tidak terlalu suka jalan, kecuali waktu khusus untuk berolahraga di trek yang khusus. Tetapi kita sulit menjadi orang yang beraktivitas seperti itu, karena lingkungan. Nah lingkungan mengubah saya. Maka waktu saudara menggunakan tools mengubah saudara. Waktu saudara menggunakan tools untuk merubah lingkungan, lingkungan akan merubah orang-orang lain juga. Nah ini kunci penting. Saudara mau menggunakan tools untuk apa? Saudara menggunakan kemampuan mengubah untuk apa? Jika kemampuan mengubah lingkungan saudara pakai untuk mengubah diri, maka saudara akan menjadi orang jahat. Tapi kalau saudara mengubah lingkungan demi memberkati orang lain, saudara menjadi orang yang baik, orang yang menjadi berkat bagi yang lain. Nah maka ketika Tuhan panggil manusia, Tuhan mau manusia menjadi makhluk yang mengubah lingkungannya demi kondisi lebih baik bagi orang lain. Dan ini tidak mungkin tercapai kecuali manusia tahu Allah yang saya sembah juga adalah Allah yang mengubah lingkungan demi kebaikan. Allah bertindak dengan motivasi apa? Apakah Allah bertindak dengan motivasi egois atau Allah bertindak dengan motivasi kasih? Apakah Allah bertindak demi yang lain atau Allah bertindak demi dirinya? Nah di dalam kitab suci dikatakan tindakan Allah bagi yang lain dan tindakan Allah bagi dirinya itu sama. Ini lain dengan kita. Kita egois, kita pilih untuk memberkati diri dan mengabaikan orang lain. Tapi Tuhan tidak. Cara untuk Tuhan membuat hatinya senang adalah dengan dia memberkati manusia. Apa yang membuat Tuhan bersuka cita? Jika ciptaannya menjadi limpah bagi manusia. Ini membuat Tuhan penuh sukacita di dalam hati. Apa yang membuat dia pilu? Yaitu kalau manusia mengubah lingkungannya demi menghancurkan orang lain. Di dalam kitab Kejadian dikatakan, waktu Tuhan melihat manusia, dia melihat manusia punya kecenderungan selalu jahat, maka pilulah hati Tuhan. Hati Tuhan hancur karena melihat manusia menghancurkan yang lain. Nah itu sebabnya Tuhan bertindak dengan penuh belas kasihan. Waktu dia menghukum yang lain, dia melakukannya demi belas kasihan bagi umatnya. Dan waktu dia memberkati umatnya, dia melakukannya untuk membuat umatnya bisa menjadi berkat bagi yang lain. Maka kalau kita lihat hidup, kita sadar orang yang mampu mengubah lingkungan, makin mampu dia mengubah lingkungan, berarti dia punya modal bakat yang luar biasa besar. Ada orang yang cuma mampu mengubah kamarnya, ada orang yang mampu mengubah rumah tangganya, ada orang yang mampu mengubah seluruh daerahnya, ada orang yang mampu mengubah seluruh bangsanya.
Kadang-kadang kita melihat di dalam sejarah Tuhan bangkitkan satu orang yang sanggup ubah bukan cuma sejarah bangsanya, tapi justru seluruh sejarah diubah. Nah, ini perkataan dari beberapa ahli sejarah. Tokoh-tokoh tertentu di dalam sejarah mengubah era. Masuk dari era satu, tapi membawanya ke dalam era yang lain. Nah, jadi ada orang-orang dengan kemampuan seperti ini, tapi orang-orang seperti ini kadang-kadang adalah orang jahat yang mempunyai kekuatan militer, punya kekuatan finansial, punya kekuatan pengaruh untuk menghancurkan yang lain. Saudara, menjadi seorang pemimpin adalah sesuatu yang sangat berat. Jika keputusan pemimpin menghancurkan banyak orang, dia harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Jika seorang jahat menghancurkan orang lain, dia mesti bertanggung jawab kepada Tuhan. Nah, saudara, perang adalah fakta bahwa manusia bisa kejam sekali kepada yang lain. Dan kita tidak punya pilihan selain menyatakan pembelaan melalui tindakan militer juga. Mungkin saudara kenal perkataan yang saya dapat dari sebuah film. Saya nggak tahu kutip film boleh dikotbahkan di mimbar atau enggak, tapi kadang-kadang saya lakukan itu. Di dalam filmnya pun jelek bagi nilai Kristen. Saudara tahu John Wick ya? Kenapa nonton Pak? Nggak boleh Pak, harus nonton yang damai. Nah, saudara, salah satu yang dipakai adalah kalimat yang dikatakan oleh ini ya, seorang tokoh namanya Winston, kalau sudah tahu. Nah, dia mengatakan, karena saya orang yang mau ada damai, maka saya bersiap perang. Gitu ya. Supaya bisa hidup damai, kamu mesti siap perang. Supaya bisa menikmati damai, kamu mesti siap berperang. Waduh, ini kalimat yang saya pikir jadi pepatah yang sudah populer, tetapi dipopulerkan lebih besar lagi karena film ini. Tapi yang dikatakan itu benar. Nggak ada negara yang ingin damai dengan cara merontokkan militernya sendiri. Salah satu alasan kenapa militer Amerika dapat dana begitu besar dari pemerintah mereka adalah karena Amerika mau menjaga perdamaian. Nah, harap mereka benar-benar dipakai Tuhan untuk itu, bukan dipakai untuk sebaliknya dan menguntungkan diri. Nah, siapa yang mau menjaga perdamaian? Dia mesti punya senjata. Nah, kalau ini kita pahami dari manusia, tentu kita harus tahu Tuhan pun seperti itu. Tuhan mau menjaga kedamaian, Tuhan mau pelihara umatnya, maka dia akan bertindak keras. Dan kalau dia sudah bertindak keras, tidak ada yang mampu lawan dia. Dan dia akan membela umatnya dengan kegigihan yang sangat. Dia akan membela anak-anaknya seperti, kalau di dalam Alkitab, seperti seekor induk binatang yang marah. Seperti seekor induk singa yang marah. Tuhan kalau lihat anak-anaknya dihancurkan, dia bertindak seperti seekor induk singa yang lihat anaknya disakiti. Akan serang dan akan hancurkan yang lain. Nah, ini yang Tuhan sedang katakan. Aku Allah yang menunjukkan belas kasihanku kepada banyak orang, tapi aku menunjukkan murka, menunjukkan keadilan kepada banyak orang, termasuk generasi selanjutnya dari mereka. Intinya Tuhan mau mengatakan, jangan bertindak sembarangan kepada Tuhan. Tapi bertindak sembarangan kepada Tuhan itu bagaimana? Tuhan ada di sorga, siapa bisa menyakiti dia? Yang dimaksud bertindak sembarangan kepada Tuhan adalah bertindak sembarangan kepada sesama. Kamu berani meniadakan kemanusiaan sesamamu? Kamu berani menghancurkan sesamamu? Saya akan jadi Allah yang kejam, yang keras, yang akan menghukum engkau. Bukan cuma kamu. Jika engkau bertindak keras kepada orang, saya akan hancurkan keturunanmu juga. Kalau saudara mengatakan ini kurang adil, silakan. Tapi ini yang Allah lakukan. Tapi saudara mungkin akan mengatakan, bukankah Alkitab pernah mengatakan, Tuhan tidak menghukum keturunan. Kalau kamu berdosa, kamu dihukum karena dosamu. Nah, ini keduanya benar. Saudara, nggak ada orang yang tidak berdosa yang Tuhan hukum. Semua orang yang Tuhan hukum itu orang berdosa. Jadi kalau saudara jahat, saudara dihukum Tuhan. Lalu karena saudara sangat jahat, anak-anakmu juga akan dihukum Tuhan. Tapi adakah kemungkinan anakmu hidup baik, hidup suci, hidup taat, tiba-tiba Tuhan hukum? Lalu anak itu bingung, Tuhan, saya mencintai engkau, saya mencintai umatmu, saya mau mengikuti engkau, tapi kenapa engkau menghukum saya? Tuhan bilang, kakekmu dulu nyolong kerbau tetangganya. Aku masih ingat. Nah, untuk membayar kerbau itu hidupmu ku bikin sengsara. Begitukah? Tidak. Tuhan tidak akan menghukum orang yang suci adanya. Maka kalau orang dihukum, Tuhan akan mengatakan, saya hukum kamu karena papamu atau karena kakekmu bersalah. Lalu ketika anak itu mengatakan, kok kakek salah saya dihukum? Tapi saya juga hukum kamu karena dosamu. Maka nggak ada orang bisa mengatakan Tuhan tidak adil. Mengatakan kakek yang salah kok saya dihukum. Tuhan mengatakan coba mengaca, lihat hidupmu. Memangnya kamu tidak berhak dihukum. Kamu punya kesalahan begitu banyak. Saudara bisa lihat ya, ketika Tuhan menghukum Daud
karena kasus dia dengan Batsheba. Tuhan mengatakan dia akan membunuh anaknya. Daud mengatakan, siapa yang melakukan kejahatan? Setelah Nathan cerita tentang orang kaya yang curi domba. Siapa yang lakukan itu? Dia mesti dihukum mati. Dan dia harus bayar 4 kali lipat. Nah ini yang dikatakan Daud. Maka Daud membayar anak-anaknya mati. Tapi adakah dari anak-anak Daud yang mati yang ternyata baik? Baik tapi mati karena papanya berdosa. Baik tapi mati karena papanya salah. Nggak ada. Semua yang mati karena kejahatannya sendiri. Karena keegoisannya sendiri. Karena kebebalannya sendiri. Yang terakhir mati karena keterlaluan. Mendeklarasikan diri sebagai raja waktu papanya masih hidup. Belum ngomong apa-apa. Aku ini mau jadi raja. Langsung dia suruh orang tiup trompet. Tiba-tiba Daud bangkit dari tempat duduk tidurnya untuk duduk. Lalu melantik Salomo menjadi penerus. Wah begitu Salomo dilantik, semua yang lagi pesta tiba-tiba berduka. Dari pesta sukacita jadi berduka. Dari penuh seruan da 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 da, jadi tam tam tadam tam tadam tadam tam tam. Celaka, ternyata Daud pilih yang lain. Lalu akhirnya Adonia harus mati. Waktu dia mati, bisakah saudara mengatakan, nah dia mati karena papanya, kasihan nih orang. Dia nggak ada salah apa-apa, dia salah besar. Nah jadi saudara, ketika Tuhan mengatakan, saya akan menghukum kamu, saya akan menghukum generasimu yang kedua, saya akan hukum generasi ketiga, saya hukum generasi keempat. Artinya apa? Artinya Tuhan akan hukum mereka karena kesalahan mereka. Tapi Tuhan mungkin akan tarik belas kasihan dia dari keturunanmu. Saudara, jika Tuhan tarik belas kasihan dari keturunanmu, keturunanmu akan dihukum karena dosanya. Tapi kesempatan bertemu Tuhan, kesempatan mendapatkan anugerah menyembah Tuhan, tidak Tuhan berikan kepada mereka. Hati-hati, ini adalah hukuman yang paling mengerikan. Banyak orang sembarangan kerja, korupsi, memperbesar diri, kekayaan begitu besar dengan mengatakan, hei diriku, biarpun aku bisnis tidak jujur, biarpun aku sembarangan, biarpun aku suka tipu orang, tapi uangku banyak. Dan aku akan kuliahkan anak-anakku ke luar negeri, aku akan limpahkan mereka dengan uang. Omong kosong. Tuhan akan bikin hidup anak-anakmu sengsara. Kenapa sengsara? Karena kamu hidup sembarangan. Kamu sembarangan cari uang untuk memperkaya diri. Kamu tidak peduli keadilan. Kamu tidak peduli memberkati orang lain. Cuma memikirkan kekayaanmu sendiri. Maka Tuhan akan hancurkan anak-anakmu dengan dosa mereka sendiri. Tuhan tidak beri kesempatan mereka bertobat. Banyak anak orang kaya nggak mau ke gereja. Banyak anak orang kaya hidupnya nggak saleh. Banyak anak orang kaya kerjaannya foya-foya, beli mobil mahal, minum minuman paling mahal, hidup jauh dari Tuhan. Ini berkat yang Tuhan tarik dari keturunanmu. Jika saudara mau diberkati Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Jika saudara mau anak-anakmu diberkati Tuhan, bertobatlah sekarang. Datang ke Tuhan dan mengatakan, Tuhan, lebih baik hidup miskin tapi takut akan Tuhan daripada hidup kaya dan melangkahi semua perjanjian dan keadilan Tuhan. Saya buta terhadap keadilan, saya terabas semuanya demi memperkaya diri dan saya tidak mau lakukan itu lagi. Ampuni saya, perbaiki saya. Ini jauh lebih baik. Maka saudara perhatikan caramu hidup, karena keturunanmu akan didampak dari apa yang kau putuskan sekarang. Hei manusia, jika engkau mencari keuangan, memperkaya dompetmu, memperkaya tabunganmu dengan licik, dengan curang, dengan serakah, anak-anakmu akan kena. Karena Tuhan akan tarik berkat dari mereka, dan mereka akan hidup liar, dan Tuhan akan hukum mereka. Nah maka saudara, jangan jadi orang yang menindas orang lain. Jangan jadi orang yang mengabaikan keadilan Tuhan. Tuhan akan menghukum sampai generasi ketiga dan keempat. Biarlah kita takut akan Tuhan. Maka saudara, kenapa Tuhan murka? Karena dia mau melindungi orang-orang yang dia kasihi. Kenapa Tuhan tarik berkatnya? Karena dia muak melihat kita menindas orang lain. Nah itu sebabnya, mari hargai siapa Tuhan. Saya sangat tertarik dengan kalimat dari Bach. Musik adalah sesuatu yang menyenangkan jiwa, sekaligus menghormati Tuhan. Banyak orang tidak mengerti ini, sehingga mengabaikan penghormatan kepada Tuhan demi kesenangan jiwa. Demikian hidup kita. Jangan abaikan menghormati Tuhan demi kesenangan jiwa. Dan jangan biarkan kesenangan jiwa berlimpah di dalam keadaan tidak takut akan Tuhan. Nah maka Tuhan memperkenalkan diri ke Musa. Aku Allah yang penuh belas kasihan. Kalau engkau sengsara, engkau berteriak kepadaku, aku tidak pernah abaikan engkau. Jika engkau dalam kesulitan, engkau teriak kepadaku, aku tidak pernah membuang engkau. Aku mencintai engkau meskipun engkau dalam keadaan paling rendah. Tapi jangan sekali-kali mengkhianati perjanjian Tuhan. Jangan menghancurkan orang lain. Jangan menghancurkan sesamamu. Jangan merugikan mereka. Jangan menyembah berhala. Jangan buang Tuhan demi keadaan yang menghancurkan kamu sendiri. Sebab jika demikian Tuhan akan murka kepadamu. Nah ini sebabnya Tuhan memperkenalkan diri sedemikian. Maka Musa begitu gentar dan Musa mengatakan, Tuhan, dia katakan sambil menyembah,
Jika aku telah mendapatkan belas kasihan-Mu, berjalanlah kiranya di tengah-tengah kami. Kenapa Musa mau Tuhan berjalan di tengah-tengah Israel? Karena dia mengenal kalimat perkenalan Tuhan tadi. Aku adalah Allah yang penuh cinta kasih, belas kasihan. Tapi aku juga murka kepada orang-orang yang jahat. Musa langsung mengatakan, Tuhan, tidak ada Allah seperti Engkau. Jika bangsa kami menyembah berhala, celakalah kami. Kami ingin Tuhan kami yang memimpin kami. Musa minta Tuhan menyertai karena dia tahu persis apa yang umatnya bisa dapat dari penyertaan Tuhan. Nah itulah sebabnya dia berseru, Tuhan sertailah, Tuhan datanglah dan pimpin kami. Nah inilah tema penting dari kitab Keluaran yang sangat menggugah Martin Luther. Karena setelah Martin Luther membaca bagian ini dia sadar gereja sudah mendekat Tuhan dengan cara yang salah. Yaitu apa? Gereja menjadi opresor yang meminta Tuhan menjadi backupnya mereka. Gereja menjadi pencari kemuliaan, tapi yang meminta Tuhan menjadi backup bagi mereka. Banyak orang juga seperti ini. Ketika datang ke Tuhan berharap Tuhan memberkati bisnis saya. Saya ingat waktu saya masih praktek di sebuah tempat, ada satu orang punya saudara, satu jemaat. Saya praktek di Bintaro waktu itu, ada jemaat Bintaro punya bukan saudara kenalan. Dia ajak ke gereja. Sudah datang ke gereja, dia berkenalan dengan saya. Waktu itu giliran saya berkhotbah. Dia salam sama saya lalu mengatakan, saya mau Bapak datang ke tanah, saya baru beli tanah untuk bikin pabrik di situ. Tolong doakan ya Pak. Lalu saya lihat jadwal, nggak bisa. Akhirnya saya mengatakan, maaf saya nggak bisa. Tapi ada kok tim perkunjungan dari GRI Bintaro bisa datang dan doakan. Lalu dia mengatakan, tim perkunjungannya ada Bapak nggak? Ya nggak ada, saya nggak bisa. Oh kalau nggak ada hamba Tuhan doanya kurang. Nanti bisnis saya kurang sukses katanya. Kalau yang doakan majelis, nanti keuntungannya kurang besar. Kalau yang doakan aktivis, keuntungan makin gak besar. Kalau yang doakan jemaat biasa, pabrik saya kebakar jangan-jangan. Jadi harus Bapak yang doakan, supaya nanti bisa sukses. Nah ini namanya mirip dengan yang Luther serang tadi. Orang mencari kemuliaan dunia, lalu meminta Tuhan jadi backup untuk dia. Aku ingin worldly glory, maka aku ingin di backup oleh Tuhan. Itu teologi kemuliaan. Engkau ingin segala sesuatu bagi dirimu sendiri, bagi namamu sendiri, bagi kekayaanmu sendiri. Dan engkau mau Tuhan mendukung engkau, mana bisa. Maka orang yang tidak kenal Tuhan, cuma kenal kalau Tuhan mulia, aku bisa kecipratan mulia. Kalau Tuhan agung, aku bisa kecipratan agungnya dia. Kalau Tuhan hebat, aku bisa kecipratan hebatnya dia. Tapi Luther mengatakan, ada satu aspek yang kamu tidak kenal dari Tuhan. Apa itu? Tuhan itu penuh belas kasihan dan Tuhan penuh dengan cinta kasih. Tuhan rela berkorban. Dia rela menyerahkan anak yang tunggal mati di atas kayu salib. Maka salib adalah pernyataan paling agung dari Tuhan. Saudara Luther menafsirkan, Musa cuma lihat bagian belakang Tuhan. Kenapa? Nah kalimat berikutnya akan bikin saudara kaget. Karena wajah Tuhan adalah salib. Musa belum melihat salib. Musa belum melihat Kristus datang. Musa belum diizinkan untuk lihat the full glory of the Lord's face. The full glory of the Lord's countenance. Dia belum diizinkan melihat wajahnya Tuhan. Tapi banyak dari kita menafsirkan wajah Tuhan itu kemuliaan yang lebih besar. Tuhan izinkan Musa melihat bagian belakang Tuhan. Karena Musa itu kan manusia rendah. Jadi cuma lihat bagian belakang. Nanti di perjanjian baru kita melihat the full glory of God. Tapi Luther mengatakan kemuliaan paling tinggi itu salib. Musa belum lihat salib. Maka kalau engkau berpikir bagian belakang Tuhan itu jelek, bagian depannya indah, engkau salah. Karena bagian belakang Tuhan itu mulia dan depannya jauh lebih mulia lagi, yaitu salib. Itu sebabnya di dalam Yohanes pasal pertama dikatakan tidak seorang pun pernah melihat Tuhan. Termasuk Musa. Musa belum lihat wajahnya Tuhan. Musa hanya lihat bagian belakang Tuhan. Maka Yohanes di pendahuluan mengatakan tidak seorang pun pernah melihat Tuhan. Tetapi anak tunggal dari sang Bapa. Atau bisa juga diterjemahkan sang Allah yang adalah juga sang anak. Anak tunggal yang diberikan oleh Bapa. Penuh kasih setia dan kebenaran. Nah ini sama dengan nama yang Tuhan perkenalkan di dalam Keluaran 34. Yesus Kristus penuh kasih setia dan kebenaran. Dialah yang akan menyatakan the full glory of our Lord. Dialah yang akan menyatakan kemuliaan sempurna dari Allah kita. Dan dia menyatakannya bukan dengan kemuliaan dunia. Dia menyatakannya dengan salib. Di atas kayu salib dia menunjukkan cinta kasih terbesar yang tidak mungkin dipahami oleh manusia. Cinta kasih kepada orang hina dan berdosa. Cinta kasih dan pengampunan kepada kita yang pernah kejam, pernah jahat. Kita yang adalah umat pilihan diberikan kesempatan untuk kembali ke Tuhan dan menikmati kesempurnaan dari cinta kasih Tuhan. Inilah salib.
Maka jika engkau tahu Allah adalah Allah yang punya kesanggupan mengasihi se-ekstrim ini, maka engkau akan mengatakan, hal ini yang aku inginkan dari Tuhan. Aku pun ingin kemampuan mengasihi seperti Tuhan mengasihi. Aku ingin punya kemampuan rela berkorban seperti Tuhan pun rela berkorban. Dan kalau gereja berkaca kepada hal ini, maka gereja akan menjadi komunitas yang penuh dengan berkat. Saudara tidak lagi menjadi tool using creature untuk kepentingan sendiri. Saudara tidak lagi merusak diri dan orang lain dengan membangun kebudayaan egois yang berpusat ke diri. Mari kita perhatikan pengertian ini. Reformasi adalah tentang teologi salib. Dan teologi salib adalah tentang meneladani Tuhan yang rela berkorban bagi yang lain. Inilah kemuliaan yang paling tinggi, yang paling besar. Yang percikannya Tuhan sudah mulai nyatakan kepada Musa, tapi yang kepenuhannya Tuhan nyatakan lewat Kristus kepada gerejanya. Tuhan kiranya memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur sebab Engkau mengadakan perjanjian kepada seluruh bangsa Israel, supaya bangsa-bangsa lain melihat dan mengagumi perjanjian Tuhan. Dan kami mengerti sebab di dalam perjanjian baru dinyatakan Kristuslah penggenapan perjanjian itu. Kemuliaan yang Tuhan percikan kepada Musa lewat melihat bagian belakang Tuhan. Tuhan nyatakan secara penuh kepada kami. Dan kami melihatnya melalui salib. Terima kasih Tuhan sebab keagungan-Mu Tuhan nyatakan bukan dengan cara yang kami pikir, tapi dengan cara yang mengubah cara kami berpikir. Kami bersyukur sebab Tuhan kami adalah Tuhan yang penuh cinta kasih dan penuh kesetiaan dan penuh keadilan. Dan kami ingin menjadi orang-orang yang dicintai oleh Tuhan. Kami bahkan sudah menjadi orang-orang sedemikian. Kami rindu berkaca kepada keadaan ini. Dan kami rindu menjadi orang-orang yang melanjutkan cinta kasih dan kesetiaan Tuhan. Melalui cinta kasih dan kesetiaan yang kami bagikan kepada sesama kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.